Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ulasan pemilu dengan bahasan tanpa revisi Undang-Undang Pemilu, bagaimana sistem pemilu 2024. Sobat pasti sudah mengetahui bahwa pada 9 Maret yang lalu, rancangan undang-undang tentang pemilihan umum di-drop dari Prolegnas 2021 berdasarkan kesepakatan antara Balik DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Nah, oleh karena itu apa implikasinya terhadap sistem pemilu 2024 yang akan berlangsung nanti? Jadi ada beberapa catatan yang sudah saya buat terkait dengan sistem pemilu untuk 2024. Nah, yang perlu kita ketahui, ketika tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu, artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika Undang-Undang Pemilu diputuskan tidak direvisi, maka dasar hukum yang akan digunakan untuk pemilu 2024 yaitu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang yang sama yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Beserta tentu saja berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibuat karena adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebut saja misalnya putusan nomor 31 tahun 2018. Ini mengatur tentang jumlah anggota PPK, jumlah anggota KPU itu diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini yang juga sudah berlaku di pemilu sebelumnya. Lalu ada putusan tentang pindah memilih yang kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur pindah memilih paling lambat 30 hari atau 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi itu waktunya dibuat lebih pendek. Jadi selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita juga perlu memperhatikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah beberapa norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya adalah karena undang-undangnya tidak berubah, maka pemilih akan memilih 5 posisi sekaligus yang kita kenal dengan pemilu serentak. Jadi pemilih akan memilih presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota secara bersamaan pada waktu yang sama, TPS yang sama, dan tempat yang sama. Kalau di 2019 kita mendapatkan 5 surat suara sekaligus kecuali di DKI Jakarta ya, karena di DKI Jakarta tidak ada DPRD kabupaten kota. Jadi DKI Jakarta hanya mendapatkan 4 surat suara para pemilihnya. Tetapi di seluruh Indonesia selain DKI Jakarta ada 5 surat suara. Apakah desain itu akan tetap dipertahankan oleh Komisi Pemilihan Umum? Kita menunggu karena Undang-Undang Pemilu tidak mengatur bahwa surat suaranya harus ada 5. Yang penting posisi yang dipilih itu ada 5 posisi sekaligus melalui pemilihan umum presiden dan legislatif yang diserentakkan. Kemudian pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, namun beda bulan. Kalau usulan KPU sejauh ini belum ditetapkan ya, karena belum ada tahapan program dan jadwal pemilu. KPU mengusulkan pemungutan suara untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 atau hari Rabu 6 Maret 2024. Jadi KPU memberi 2 opsi. Tinggal kemudian KPU akan memutuskan opsi yang mana yang akan dipakai ataukah ada perubahan opsi begitu. Kalau biasanya kita pemungutan suara selalu di bulan April, ini KPU mengusulkannya pada Februari atau bulan Maret.
Kemudian untuk pemungutan suara pilkada itu diusulkan oleh KPU pada hari Rabu 13 November 2024. Nah, itu terkait dengan dasar hukum, jumlah posisi yang akan kita pilih di pemilu, lalu opsi-opsi waktu coblosan yang sejauh ini diusulkan oleh KPU. Nah, lalu selanjutnya berkaitan dengan sistem pemilu untuk 2024. Definisi sistem pemilu adalah bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Ternyata konversi suara menjadi kursi itu dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari alokasi kursi, mulai dari besaran alokasi kursi di dapil, lalu metode pencalonan, kemudian bagaimana cara menentukan perolehan kursi oleh partai politik, ambang batas parlemen, dan seterusnya. Mari kita urai satu-satu. Tanpa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana sistem pemilu 2024? Yang pertama, partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024, dia harus mendaftarkan diri kembali ke Komisi Pemilihan Umum. Meskipun saat ini ada 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, dan yang lalu pada pemilu 2019 ada 16 partai politik peserta pemilu, dari 16 hanya 9 yang lolos ke DPR, 7 partai tidak mendapat kursi di DPR, tetapi tetap saja semua partai politik yang lama punya kursi di DPR atau tidak, yang baru kalau ingin menjadi peserta pemilu 2024, mereka harus mendaftarkan diri kembali ke Komisi Pemilihan Umum dan harus memenuhi persyaratan, misalnya memiliki kantor di seluruh provinsi Indonesia, memiliki kantor di 75% provinsi yang ada di Indonesia, memiliki kantor di, 75% kabupaten kota di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian memiliki kantor di 50% kecamatan di kabupaten kota yang 75% tadi. Serta juga memiliki anggota paling sedikit 1/1000 penduduk di setiap kabupaten kota atau 1000 per kabupaten kota. Serta harus memiliki kepengurusan perempuan paling sedikit 30% di tingkat pusat gitu ya. Itu untuk partai politik guna menjadi peserta pemilu di pemilu 2024. Tidak serta-merta partai politik menjadi peserta pemilu, tapi dia harus mendaftarkan diri dulu ke KPU. Lalu yang kedua, besaran alokasi kursi di daerah pemilihan untuk pemilu DPR itu partai politik akan memperebutkan 3-10 kursi untuk DPR RI. Jadi di daerah pemilihan itu akan ada 3 kursi yang diperebutkan untuk pemilu DPR. Sementara untuk pemilu DPRD itu akan ada 3-12 kursi, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan untuk DPD, setiap provinsi sama akan memperebutkan 4 kursi DPD di pemilu 2024. Nah, yang berikut bagaimana ambang batas pencalonan presiden? Dia akan tetap sama dengan pemilu 2019, yaitu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% kursi DPR paling sedikit atau 25% suara sah hasil pemilu DPR sebelumnya. Jadi kursi dan suara sah yang dirujuk adalah hasil pemilu DPR tahun 2019. Jadi ambang batas pencalonan presiden tetap sama dengan pemilu 2019 untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu kemudian pemberian suara untuk pemilu legislatif itu masih sama dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, yaitu memilih atau mencoblos caleg dan atau partai. Nah, berarti sama dengan 2019. Kita bisa mencoblos langsung atau memilih langsung para caleg kita. Kemudian sistem pemilu untuk DPD itu masih sama, yaitu sistem distrik berwakil banyak atau yang dikenal dengan single non-transferable vote. Kita akan memilih caleg DPD langsung, di mana caleg DPD yang memperoleh 4 suara terbanyak tertinggi itu akan menjadi anggota DPD RI.
Nah, lalu metode konversi suara partai politik untuk menjadi kursi itu juga masih sama dengan pemilu 2019. Jadi suara yang diperoleh oleh partai politik akan seperti apa perolehan kursinya ketika dikonversi. Jadi dia akan dapat berapa kursi itu masih menggunakan sistem yang disebut dengan Saintelagu atau Sanleh. Nah, sistem divisor gitu ya. Nah, bagaimana sistem divisor Sanleh ini bekerja? Suara sah setiap partai politik itu akan dibagi dengan bilangan pembagi satu, bilangan ganjil, selalu bilangan ganjil, dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil berikutnya, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini memang agak rumit, agak sulit, tapi kita akan ulas di dalam ulasan pemilu berikutnya. Ini baru memperkenalkan metode konversi suara yang akan dipakai untuk 2024. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen? Partai politik itu bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi kalau dia bisa mencapai perolehan suara pemilu DPR secara nasional paling sedikit 4%. Jadi sama dengan pemilu 2019. Perolehan suara pemilu DPR partai politik itu harus paling sedikit 4% dari suara sah nasional kalau dia mau diikutkan ke perolehan kursi di DPR. Makanya dari 16 parpol peserta pemilu 2019 itu hanya ada 9 partai yang 9 partai saja yang dapat kursi DPR, 7 partai sisanya tidak dapat kursi karena perolehan suara sah pemilu DPR-nya secara nasional kurang dari 4%. Sementara untuk DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota tidak ada ambang batas parlemen. Jadi partai politik berapapun perolehan suaranya bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Sementara untuk presiden ambang batas keterpilihan itu tetap sama, memperoleh 50% plus 1 dari kursi memperoleh 50% plus 1 dari total suara sah pemilu presiden yang sebarannya paling sedikit memperoleh 20% di sekurang-kurangnya 50% plus 1 provinsi gitu. Nah, jadi sobat, demikian penjelasan singkat tentang tanpa revisi Undang-Undang Pemilu bagaimana sistem pemilu 2024. Intinya adalah sistem pemilunya masih sama dengan pemilu 2019. Namun sangat mungkin akan ada perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan teknis pelaksanaan. Tetapi dari sisi desain sistem, selama undang-undangnya tidak berubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap digunakan, maka tadi uraiannya sistem pemilunya masih akan tetap berlangsung dan digunakan untuk pemilu 2024. Nah, semoga bermanfaat ya ulasan kita. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lagi variabel-variabel sistem pemilu secara lebih detail, terutama ada request nih untuk mendiskusikan tentang metode konversi suara kursi menjadi kursi untuk DPR RI dan DPRD untuk pemilu legislatif DPR dan DPRD, yaitu penjelasan lebih lanjut soal metode Sanleh atau Saintelagu. Di kesempatan berikutnya kita akan bahas ya. Sementara pengantarnya ini dulu. Tetap cermati dan ikuti YouTube channel Titi Anggraini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.